Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam mata pelajaran bimbingan dan konseling. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bullying, lebih tepatnya stop bullying, lebih paham dan lebih mawas diri. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pertemuan kali ini, mari bersama-sama berdoa. Semoga yang kita lakukan hari ini dicatat sebagai amal baik, memperoleh ilmu yang bermanfaat, dan juga kita senantiasa diberikan keteguhan untuk mengamalkan ilmu tersebut. Berdoa dipersilahkan. Kita melangkah terlebih dahulu, ada beberapa pengertian di sini mengenai apa itu bullying. Kalau mungkin sampean selama ini sudah mendengar, juga sudah tahu banyak pemberitaan dan lain sebagainya, saya ingin terlebih dahulu menyamakan persepsi agar tidak salah. Yang disebut bullying itu apa sih? Coba dilihat. Di sini menurut Priyatna di tahun 2010 menyatakan bahwa bullying itu adalah tindakan yang sengaja dilakukan oleh pelaku pada korbannya, dilakukan secara berulang-ulang dan disadari perbedaan power yang mencolok. Ini saya baca dulu, nanti kita buat kesimpulan di bawah. Kata kuncinya, tindakan dari pelaku ini pasti dia lebih kuat kepada korban yang lebih lemah. Dan kalau ini misal perkelahian, dilakukan antar anak yang memiliki ukuran fisik dan kekuatan yang berbeda. Kalau sama, itu bukan. Kalau fisiknya sama, kekuatannya sama, itu namanya berkelahi. Tapi kalau yang kuat nindas yang lemah, itu disebut bullying. Nah, kalau di sini ada lagi pendapat berikutnya menyatakan bahwa tindakan yang sedang ditindas atau menjadi korban secara berulang kali dari waktu ke waktu secara negatif oleh satu atau lebih siswa lain. Jadi bisa satu atau keroyokan gitu ya. Ini kata kuncinya, menyakiti seseorang ditunjukkan dengan perbedaan kekuatan yang menonjol dan dilakukan secara sengaja serta berulang-ulang, baik oleh individu ke individu lain maupun dari kelompok individu ke individu lain. Ada kemiripan pengertian di sini ya. Dan perilaku bullying itu adalah seseorang yang secara langsung melakukan serangan baik secara fisik, verbal atau psikologis kepada orang lain dengan tujuan untuk menunjukkan kekuatan atau mendemonstrasikan pada orang lain, jadi pamer. Oke, saya harap dari pemahaman ini, kalau kurang jelas nanti bisa ditanyakan lebih lanjut. Kita melangkah pada kesimpulan. Oke, yang disebut dengan bully itu terdapat kata kunci. Di sana ada kesengajaan niat berbuat buruk, ada kekerasan fisik, non-fisik maupun cyber, dan ada ketidakseimbangan kekuatan. Nah, itu unsur-unsur terjadinya bullying. Jadi kalau sampean selama ini kadang-kadang kita itu enggak kerasa ya, enggak merasa kalau sudah melakukan bullying. Ingat, bullying itu tidak hanya memukul, tidak hanya mengolok-ngolok, tapi cyber. Bisa jadi penyinyiran ya, penyinyiran lewat sosmed, lewat status, nyindir dan lain sebagainya. Itu kalau sampai dilakukan dengan sengaja dan memang tujuannya untuk tidak baik, arahnya sudah pada bullying. Jadi mari saling introspeksi diri masing-masing. Dikendalikan juga sosial medianya. Kita harus sedemikian berhati-hati karena memang dampaknya dari bullying itu sangat luar biasa. Pasti dampaknya juga negatif karena bullying adalah perbuatan negatif. Hal yang berasal dari negatif berproses dan berakhir pada hal yang negatif juga. Ini ada 3 kelompok nantinya akan mendapatkan dampak negatif itu. 1, korban, jelas. Korban ini akan merasa cemas, kesepian, dia akan rendah diri, depresi, penarikan diri dari sosial, jadi tidak punya dia takut untuk bergaul. Terus otomatis juga keluhan pada kesehatan fisik, karena beberapa bullying yang sempat sampean lihat mungkin di televisi ya, pemberitaannya biasanya yang dilakukan adalah
fisik. Dampak juga terjadi pada pelaku. Pelaku ini juga mengalami dampak, dia akan sering terlibat dalam perkelahian, pencurian, minuman alkohol, dan merokok. Otomatis dia akan menjadi perilaku tindak kriminal. Oke. Berikutnya saksi. Saksi ini maksudnya orang yang biasa melihat. Kan kita tahu beberapa itu teman-teman ada yang pelakunya ada yang melakukan secara terang-terangan, yang lain teman-temannya melihat, dia akan tetap melakukan. Nah, saksi yang melihat ini dia akan memberikan efek menjadi seorang penakut dan rapuh, sering merasa cemas dan merasa keamanan dirinya rendah. Jangan-jangan setelah dia nanti saya. Ini yang perlu sampean pahami, ada 3 kelompok yang akan mendapatkan dampak dari perilaku bullying. Saya akan sedikit mengingatkan materi kepada sampean tentang bimbingan dan konseling. Kalau dulu waktu kita masih belum melakukan daring ya, kita masih ketemu, saya masih ingat sampean masih posisinya di kelas 7 menanyakan apa sih itu bimbingan dan konseling. Saya ingatkan kembali bahwa bimbingan dan konseling ini adalah proses pemberian bantuan kepada siswa secara terus-menerus agar siswa mampu mengarahkan diri, memahami diri, sehingga siswa mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, ini mungkin beberapa yang perlu dipahamkan. Beberapa siswa itu pokoknya harus dipanggil Bu BK itu ini nih pasti ada kasus nih, ini nih pasti ada salah. Nggak seperti itu. Yang harus sampean ketahui bahwa keberadaan bimbingan dan konseling adalah memberikan bantuan kepada sampean dan sifatnya terus menerus. Untuk apa? Mengarahkan dirinya sampean. Karena sampean memang butuh bantuan di masa tumbuh kembang semacam ini. Jadi konsultasi dan lain sebagainya itu, keterbukaan itu perlu. Kita nggak harus bertatap muka, nggih. Kita bisa lewat WA. Ada beberapa teman-teman yang memang sudah terbiasa WA saya, terbiasa video call dan lain sebagainya. Mungkin yang lain masih malu-malu. Jadi ini saya persilahkan, terutama juga untuk materi bullying ya. Kadang itu beberapa korbannya kan yang membuat bullying tetap dilakukan, korbannya tidak berani melapor. Nah, tapi yang harus disadari adalah agar nanti sampean juga paham, oh ada apa sih kalau misalkan berantem sama teman gengnya, tak bilang sama Bu Guru BK aja wis, nanti biar dikasih solusi. Sebenarnya tidak seperti itu juga ya. Jadi nanti sifatnya saya seolah-olah mengadili. Kita akan menjadi teman curhat, kita akan sharing, kembali lagi akan memperhatikan waktu ya. Jangan sampai sampean menghubungi jam 10 baru WA, jam 9 lah, ada yang jam 8, jam 9 masih WA saya. Itu otomatis kan kita nanti tidak bisa fleksibel. Jadi ke depan saya persilakan untuk bagi yang memerlukan untuk diskusi, bagi yang memerlukan untuk saling bertukar pendapat, silahkan. Tapi kita janjian dulu untuk waktunya. Nah, kenapa saya harus mengingatkan materi ini? Karena sampean harus ingat, kita ini perlu untuk mengubah dan kembali menata pola pikir, mindset kita tentang menjadikan layanan bimbingan dan konseling sebagai pusat konsultasi dan menemukan arahan untuk permasalahan sekolah. Jadi yang diutamakan adalah permasalahan sekolah. Suatu misal, Bu saya ini kok susah banget ya ngerti matematika itu. Belum ada loh ya yang ke saya dengan permasalahan semacam itu. Ya saya positive thinking aja, husnudon kalau sampean ini semuanya pinter matematika. Amin. Bahasa Inggris juga gitu. Tapi nanti giliran PTS nilainya Masya Allah. Jadi saya ingatkan lagi, mumpung untuk materi bullying ini semuanya mengubah dan menata pola pikirnya, dimanfaatkan. Saya ada untuk mendampingi sampean semua. Oke, coba disimak bersama-sama. Setiap kalian adalah berharga, maka tidak seorang pun memiliki hak untuk merasa lebih dan merendahkan yang lain. Karena kenapa? Bullying itu munculnya adalah dari seseorang yang ingin terlihat kelebihannya di depan orang lain. Jadi memberikan demonstrasi bahwa ini loh saya yang lebih kuat. Oleh karena itu, saya punya quotes untuk sampean semua. Setiap kalian adalah berharga,
Maka tidak seorang pun memiliki hak untuk merasa lebih dan merendahkan yang lain. Untuk pertemuan kali ini saya tidak memberikan tugas yang harus diupload ke GCR. Saya paham tugasnya sampean sudah luar biasa, apalagi yang punya tunggaan nggih, segera diselesaikan. Tapi saya minta tolong untuk persiapan pertemuan mendatang dipelajari, dibaca mengenai cara-cara mengatasi bullying. Karena untuk pertemuan mendatang saya ingin membahas mengenai ini. Kalau sampean lebih dulu membaca, nanti akan lebih siap. Saya juga mengingatkan, kalaupun saya tidak memberikan tugas, bukan berarti sampean tidak belajar. Nah, ini yang saya ingin mengubah pola belajarnya sampean, juga mengurangi beban tugasnya sampean. Jadi saya tidak akan memberikan tugas yang diupload ke GCR. Saya percaya sampean akan membaca dengan baik untuk persiapan pertemuan mendatang. Oke, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung pertemuan. Untuk kesempatan kali ini, coba disimak bahwa para siswa yang memiliki pemahaman mengenai bahaya bullying akan memiliki peluang lebih besar untuk terhindar dari tindakan bullying daripada siswa yang tidak memiliki pemahaman bahaya bullying. Ini penting, makanya untuk materi kedua yang kita pertemuan mendatang kita akan bahas lebih rinci lagi. Semoga kita semua diberikan kesehatan. Saya akhiri untuk pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Tetap dijaga semangat belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.